Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvin Jafar, Prodi Pendidikan Kimia kelas B, Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penanganan kecelakaan di laboratorium dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Ishak Isa, MSI. Baik, yang pertama yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan. Sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter, berikut ini diberikan contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama, jenis kecelakaan yaitu luka bakar. Nah, cara penanganannya, jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep Livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Nah, yang kedua, kulit terkena asam pekat. Nah, penanganannya, jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat, keringkan dan oles dengan salep Livertran. Yang ketiga, kulit terkena basah kuat. Nah, cara penanganannya, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Yang keempat, kulit kena brom. Nah, cara penanganannya, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat cuci, sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Selanjutnya, kulit terkena logam natrium. Cara penanganannya, segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan Livertran. Selanjutnya, kulit terkena fosfor. Nah, cara penanganannya, ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Selanjutnya, kulit terkena zat organik. Cara penanganannya, jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Selanjutnya, mata terkena asam basa. Cara penanganannya, pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Yang kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Selanjutnya, jika mata terkena basah, cuci dengan air kemudian larutan asam borat 1%. Yang selanjutnya, zat padat, zat cair, dan gas beracun. Cara penanganannya, yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur, magnesia, dan susu murni. Yang ketiga, senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Yang selanjutnya, jika gas klor atau brom terisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Nah, yang selanjutnya, teknik laboratorium. Nah, bagaimana sih tindakan pencegahan kecelakaan? Oke, baik, sejak awal pekerjaan praktikum kita ya, perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Nah, prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri Anda sendiri. Beberapa atas keselamatan tercantum berikut ini. Ya, yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan, walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik. Hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia,
Tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Selanjutnya, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau glycerin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Nah, untuk selanjutnya, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sendal. Nah, selanjutnya, kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Yang kedua, cucilah atas gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Yang keempat, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol bereaksi. Yang pertama, baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Yang kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Yang ketiga, letakkan botol bereaksi pada raknya. Yang keempat, jangan memasukkan pipet, penetes atau sudip ke dalam botol bereaksi. Selanjutnya, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Selanjutnya, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Baik. Selanjutnya, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan. Selanjutnya, gelas piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Selanjutnya yaitu pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya, dicampur perlahan-lahan dalam laras pembakar. Selanjutnya, menangani dan mengukur cairan. Kita dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Golakan atau pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama, pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup dasar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua yaitu menimbang. Nah, teman-teman bisa melihat
teman-teman bisa melihat alat penimbang, ya. Baik, cara menggunakan timbangan analitik. Selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Selanjutnya, menggunakan timbangan yang benar. Nah, tahapannya yaitu gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Selanjutnya, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH, pelet atau asam kuat. Selanjutnya, gunakan timbangan top loading jika jika masanya besar untuk ditimbang. Selanjutnya, gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan, ya 0,0001 gram. Ya, menimbang menggunakan timbangan top loading. Caranya yaitu hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Yang kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas span timbangan atau lihat catatan di bawah dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Yang ketiga, jika Anda ingin melakukan tare alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau pan timbangan pada tunggu dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Yang keempat, keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Selanjutnya, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Nah, menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama, duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Yang ketiga, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Selanjutnya, buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas span timbangan secara hati-hati atau lihat catatan di bawah. Selanjutnya, jika Anda ingin melakukan tare untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas span timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Selanjutnya, keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Selanjutnya, bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Selanjutnya, tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Nah, jangan pernah meletakkan bahan kimia secara langsung di atas span timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah, atau wadah gelas di atas span timbangan. Yang kedua, ya, menjatuhkan objek ke atas span timbangan. Yang ketiga, meletakkan objek panas ke atas span timbangan. Yang keempat, melebihi kapasitas maksimum timbangan. Yang kelima, duduk di atas meja timbangan. Yang keenam, memindahkan timbangan. Dan yang ketujuh, terlalu bersemangat dalam membersihkan pan timbangan. Selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Nah, ini jangan pernah kita lakukan di dalam laboratorium. Ya, selanjutnya pemindahan endapan. Dalam pemindahan endapan yaitu yang pertama penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai taping atasnya tertutup rapat dari udara. Nah, begini teman-teman bisa melihat gambar cara melipat kertas saring untuk corong. Iya, alat penyaring yang ditunjukkan pada gambar 7 endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut. Nah, inilah gambar teman-teman bisa melihat gambar cara penyaringan yang ditunjukkan pada gambar ini.
Baik, padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan. Nah, cara ini disebut dekantasi. Dekantasi. Nah, apa itu dekantasi? Dekantasi yaitu pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Nah, caranya yaitu mengendapkan campuran dan yang kedua menuangkan cairan atau zat pelarutnya. Selanjutnya, pemusingan atau centrifug. Atas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusingan centrifug pada gambar 9 adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal atau memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar pemusingan atau centrifug. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan mengenai penanganan kecelakaan di laboratorium. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.